apakah benar ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, China? Sejak dulu peradaban China memang sudah berkembang pesat, apalagi di bidang perdagangan. Untuk melanjutkan tren positif bisnisnya, China telah membuka kerjasama dengan negeri-negeri lain. Misalnya dengan Persia dan Arab sejak abad 5 Masehi. Salah satu pelabuhan utama China pada saat itu adalah Kanton atau yang lumrah dikenal dengan nama Guangzhou. Dari kota inilah pedagang Arab maupun delegasi Muslim mampir untuk mengenalkan agama Islam. Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu delegasi yang diutus Utsman bin Affan untuk bertemu Kaisar Yonghui pada tahun 651 Masehi. Kisah pertemuan antara keduanya dicatat secara resmi dalam catatan sejarah kuno China. Di tahun tersebut China tengah berada di bawah pemerintahan dinasti Tang. Konon Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak lain adalah paman Rasulullah tidak hanya satu kali mengunjungi China. Sehingga muncul teori bahwa di akhir hayatnya, Sa'ad menghabiskan waktu di China dan kemudian dimakamkan di Guangzhou. Teori soal makam Abu Waqqas di China dianut oleh sejumlah sejarawan China. Abu Waqqas tiba di ibu kota Chang'an untuk mengantarkan Al-Quran ke China. Taizong yakni kaisar kedua dinasti Tang kagum melihat ketulusan serta kepandaian Abu Waqqas dalam seni berkhutbah. Oleh karena itu, Taizong kerap meminta Abu Waqqas untuk tetap tinggal di Chang'an. Sang kaisar pun meminta agar dibangunkan masjid di Chang'an untuk digunakan sebagai tempat menerima delegasi dan warga muslim. Dalam lawatannya ke China ini, selain bertemu kaisar, Abu Waqqas juga menyebarkan ajaran Islam dengan mengajarkan isi kandungan kitab suci Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat muslim kian meningkat sementara usia Abu Waqqas sudah tidak muda lagi. Kaisar Taizong kemudian meminta untuk dibangun lagi masjid di Nanjing dan Guangzhou. Atas perjalanan dinasnya dari Qingxi menuju Guangzhou, Abu Waqqas wafat. Jenazahnya kemudian dimakamkan di luar Guangzhou. Sementara itu dalam buku Menghidupkan Kembali Jalur Sutra, dipaparkan bahwa latar belakang pengiriman Sa'ad bin Abi Waqqas adalah untuk mengingatkan pihak China agar tidak ikut campur dalam urusan Islam dan Persia. Peristiwa ini berawal saat Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menguasai ibu kota Persia, Tsirsipon. Panglima Persia Khosrow Yezdegir III berusaha merebut kembali wilayahnya dengan meminta bantuan Kaisar Sinai Hui. Pasukan gabungan ini kemudian menggempur area Khurasan dan kembali menderita kekalahan. Saat mendapat kunjungan dari delegasi Muslim, Kaisar China tidak menerima agama Islam, sebab menurutnya rutinitas ibadah seperti sholat 5 waktu atau berpuasa dianggap terlalu padat dan memberatkan. Meskipun begitu, ia tetap membolehkan Sa'ad dan umat Islam lainnya untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat Tiongkok. Kebutuhan akan pembangunan rumah ibadah pun tidak dapat dilakukan. Sehingga Sa'ad bin Waqqas mendirikan masjid seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Kendati para pakar sejarah China berpendapat bahwa makam yang menjadi destinasi utama turis domestik maupun mancanegara di Guangzhou ini adalah makam sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas, namun sejarawan lainnya tidak sependapat. Mereka lebih meyakini pemakaman Baqi di Madinah sebagai tempat peristirahatan terakhir sahabat yang masuk dalam jajaran 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga itu. Teori ini antara lain diusung oleh Abu Al-Qasim Al-Asfahani, Ibnu Al-Jauzi, Ad-Dhahabi, Ibn Al-Iraqi, Ibn Katsir, dan lain sebagainya. Abu Al-Qasim Asfahani mengatakan bahwa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas disalati di Masjid Nabawi, Madinah. Saat dikafani dengan jubah yang ia pakai saat berperang melawan kaum musyrikin di Perang Badar. Lalu Ibn Al-Jauzi dan Ibn Katsir mengutarakan bahwa jenazahnya disalati di Madinah oleh Marwan bin Hakam, gubernur Madinah, dan para istri Rasulullah.
Sementara Ibnu Sa'ad mengungkap bahwa saat meninggal di istananya di Akik, kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Adapun Madinah dan Akik berjarak 10 mil. Perdebatan soal apakah makam tersebut benar-benar makam Sa'ad bin Abu Waqqas terus didalami para ahli. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas peran besar Sa'ad bin Abu Waqqas dalam menyiarkan Islam di bumi tirai bambu tidak dapat diragukan lagi. Baik dari catatan sejarah China maupun catatan sejarah Arab, keduanya sepakat soal hal ini.